Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ya, sore Pak Mar. Ya, selamat sore juga Pak Maria. Sambu Indah. Selamat sore. Ya, Bu Aneng, selamat sore semua. Ya baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran pada Jimit hari ini. Kita akan, pertama saya mau ingatkan dulu bahwa di unit 1 itu ada terakhirnya adalah latihan soal. Ya mungkin kalau pakai laptop kadang-kadang suka ketutup, tidak kelihatan, harus klik view all. Ya, jadi jangan lupa mengerjakan latihan soal unit 1. Setiap unit ada latihan soalnya, itu di bagian terakhir, setelah materi paling akhir. Oke, jadi kalau sekarang saya akan mencoba membahas beberapa pertanyaan yang kemarin ya. Yang pertama tentang ekstensi Google Chrome. Ekstensi ini menolong, terutama kalau Jimit ya. Saya memasang 2 ekstensi dari Google Chrome. Caranya seperti apa memasang ekstensi? Ya, kita akan lihat. Saya coba share screen. Oke, semoga kelihatan ya. Saya akan coba masuk ke ekstensi. Ekstensi itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa langsung praktek juga membuka laptop yang lain. Kalau masuk di Jimit pakai HP misalnya, boleh buka laptop yang lain supaya kita bisa langsung praktekkan bagaimana menginstal ekstensi Google Chrome. Nah, ekstensi Google Chrome ini adalah dari titik 3 yang ada di atas pojok kanan atas. Ini ada titik 3, diklik. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke setting. Kalau saya terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya. Kita pelan-pelan saja. Nah, di sini ada setting. Kemudian di sini kita lihat ada extension. Nah, di sini ada extension. Extension ini kita klik. Ini adalah ekstensi-ekstensi yang sudah saya install di Google Chrome. Ekstensi ini, beberapa ekstensi menolong saya, misalnya Adobe Acrobat Reader. Ketika saya terapkan ekstensi ini, maka saya bisa melakukan menulis di PDF. Kalau pakai Google Classroom kan anak-anak biasa ngumpulin pakai PDF tuh. Nah, saya bisa langsung tulis di PDF tersebut untuk memberikan komentar. Kirim, kemudian jadi komentarnya bukan diketik, tapi langsung saya tulis. Bisa saya centang gitu ya, centang atau saya buat tulisan tertentu. Ini kalau pakai ekstensi Adobe Acrobat. Kemudian ini ada ekstensi Free Download Manager. Ini adalah ekstensi yang menghubungkan Chrome dengan aplikasi Free Download Manager. Ya, Free Download Manager itu aplikasi, kalau kita download, itu dia pengaturannya lebih bagus. Ini aplikasi lain, ya, ini bukan punyanya Google, Free Download Manager. Tapi oleh Chrome ada ekstensi untuk menghubungkan. Jadi mudah saya kalau download apa-apa, langsung dari Chrome, langsung terhubung ke Free Download Manager yang saya miliki. Ya, yang sudah saya install itu. Kemudian di sini ada ekstensi Google Docs. Ya, silakan. Bisa diulang dulu. Oh, boleh. Ulang ya.
Dari Saya ulang awal. ya. Berarti mengulangnya dari sini. Ya, langkah pertama adalah klik titik 3 ini yang ada di pojok kanan atas dari Google Chrome. Dari Google Meet atau Google Chrome? Google Chrome. Ini punyanya Google Chrome. Ada titik 3 di atas. Pojok kanan atas. Ada? Ada. Siap. Klik, kemudian pilih setting. Setting udah. Pengaturan ya. Saya masih bahasa Inggris. Kalau punya Bapak Ibu bahasa Indonesia berarti tulisannya pengaturan. Ya. Klik. Nah, kemudian di sini di sebelah kiri bawah itu ada tulisan extension. Oke. Nah, ini diklik. Maka akan muncul ekstensi-ekstensi yang sudah kita install. Kalau nggak muncul, ada yang belum. Amar? Ya, Kalau nggak muncul, munculnya seperti apa ya? kalau saya ngeblank putih. Berarti belum menginstal apapun, belum menginstal ekstensi apapun. Oh. Kalau caranya- saya sudah menginstal beberapa ekstensi di sini. Nah, oh, ini. belum. Ya, sip. Nah, ini menolong menghubungkan Google Chrome dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Oh, jadi Nah, harus cara diinstal menginstal- dulu, Pak Mar. Cara menginstal ekstensi adalah klik garis 3 di sini. Oke. Ini ada garis 3 di Oke. sebelah kiri ya, diklik. Hmm. Kemudian ke paling bawah, Open Chrome Web Store. Oh, Open Chrome Web Store. Oke. Nah, disinilah kita bisa menginstal berbagai ekstensi yang diberikan oleh pihak ketiga. Jadi ini bukan punyanya Google, ini punyanya pihak ketiga. Jadi misalnya saya mau install Google, misalnya attendance ya, attendance di Google Meet. Nah, saya ketik saja di sini attendance Meet. Nah, nanti muncul di sini ada banyak sekali attendance untuk Google Meet. Nah, di sini ada 3 ya. Ini bisa di-download. Ada yang free, ada yang berbayar. Kalau saya pakainya ini, ya misalnya kita klik attendance for Google Meet. Di sini Bapak Ibu bisa membaca dulu penjelasannya apa. Oke. Attendance for Google Meet ini. Ini untuk semua yang daftar di Google Meet yang ikutan itu langsung muncul listnya. Jadi kalau kita mengabsen siswa pakai Google Meet, nggak usah absen satu-satu. Oh, iya. Siap. Pokoknya yang muncul di Google Meet langsung ke-save sama ini. Siap. Nah, ini salah satu kelebihannya. Kita lihat bisa di sini ada beberapa data. Ini ada bintangnya 4 ya. Berarti disukai oleh pengguna dengan bintang 4. Kalau maksimal bintang 5. Penggunanya ada 70.000 lebih di sini. Kita coba bandingkan ya sama yang lain. Coba saya buka extension tadi. Oh, saya coba klik ini ya. Nah, ini kan saya klik kanan, open link in new tab. Kemudian saya bandingkan sama ini, Meet Attendance. Bapak Ibu bisa bandingkan sebelum mendownload. Ya, ini Attendance for Google Meet. Kalau yang tadi yang lambangnya Apple, Meet Attendance, ini penggunanya sudah 900.000. Ya, tetapi bintangnya 3. Kalau yang ini Attendance for Google Meet, penggunanya 70.000, bintangnya bintang 4. Ini bisa dicek juga tanggalnya. Ini ada versi 107, ini berarti hampir baru update nih tahun 2021. Kalau yang satu lagi tadi di sini ada additional information, ini 26 Agustus, dia juga baru update berarti. Berarti ini yang sudah yang terbaru. Terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana, gitu ya. Kadang-kadang ada yang kita cocok, kadang-kadang ada yang nggak cocok. Jadi misalnya cara memakainya, tinggal klik ini aja, Add to Chrome. Kita klik Add to Chrome, kemudian Add Extension, nanti dia akan download sendiri, menginstal. Nah, ini sudah terinstall di Google Chrome saya, Attendance. Jadi cara melihat ekstensi yang sudah kita install itu pergi ke lambang ini nih, puzzle, ya, di pojok
kanan atas itu ada seperti puzzle, diklik. Ini adalah ekstensi-ekstensi yang sudah kita pakai, ya. Jadi misalnya ini no access needed, berarti ini terpasang otomatis sudah. Contoh misalnya kalau saya Google Meet attendance-nya saya pakai yang lambangnya ini nih. Ada lambangnya apa? Burung hantu. Ya, Ya, saya juga pakai yang burung hantu. Pak Mar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya pakai yang burung hantu, ya. Ya. Sama berarti. Jadi kalau saya pakai ini, nah saya bisa lihat meeting yang kemarin tuh 14 September, ini tersimpan nih, yang masuk. Ya, dia ada di Google Meet berapa menit, kemudian dia masuknya jam berapa, di Pak Sepsur masuknya di jam 4:01 PM. Ada datanya semua. Tinggal kita ekspor ke CSV. CSV itu bisa dibaca oleh Excel. Excel. Ya. Nah ini salah satu keuntungannya. Bisa di-delete, Pak Mar? Kenapa? Bisa di-delete? Di-delete ini? Enggak, maksudnya kalau aplikasi tadi bisa dihilangkan dari Chrome-nya? Bisa. Cara menghilangkannya adalah kita masuk ke sini, ke puzzle, kemudian ke manage extension. Coba saya klik manage extension. Nah, kita akan dibawa ke yang tadi, sama saja. Kalau mau remove, tinggal di-remove saja. Siap. Nah, ini banyak sekali aplikasi. Kalau install Grid View for Google Meet yang ini kita bisa melihat peserta katanya sampai lebih dari 50. Grid View? Ya, 50 peserta bisa muncul di layar kita. Nah, cuma kadang-kadang ada yang nggak sesuai spek laptop kita. Nah, itu kadang-kadang kelemahannya di situ. Ada yang Pak Mar. cocok gitu ya, ada yang nggak cocok. Maaf, Pak Mar. Iya, Saya pernah coba Grid ya. Ya. 3 kelas itu pakai Grid, tapi Ya. tampilannya itu tidak enak gitu. Jadi nggak cuma garis-garis doang gitu. Kenapa ya itu? Nah, Tampilan, iya. itu ada yang cocok, ada yang nggak cocok, Bu. Oh, Jadi berarti kalau itu cocok, di-remove aja, cari Oh. yang lain. Karena Oh, ada gitu. banyak sekali di sini. Jadi tidak berupa kotak-kotak gitu ya kalau kita pakai kotak. Jadi garis-garis aja, malah jadi tidak jelas gitu. Nah, itu mendingan Segambar berarti diganti, Bu. Oh, ininya. Nah, Ya, cara di- menggantinya gimana, Pak Mar? Saya kan Di sudah sininya- sudah install gitu. Ya. Nah, Yang ini Grid. di sini, Bu, ada remove. Oh iya. Nih, remove aja. Ini yang tadi saya download, saya remove. Karena saya pakai yang lambang burung hantu tadi, Google Attendance-nya. Iya. Udah hilang dia. Kalau untuk Grid juga sama. Sama. Iya. Ini Grid juga ada banyak sekali, Iya. ada banyak di Google Extension. Tinggal kita pilih mana yang bagus, mana yang cocok, ya. Kita coba-coba sendiri. Oke. Iya. Iya, iya. Pak Ya, Mariano, oke, Bu. Gimana? kalau misalnya sudah ditambahkan ekstensi yang apa itu yang Google Meet ya absensi itu, Oke. terus suatu waktu kita mau ganti, misalkan mau dihapus, tetapi apakah hilang nggak data yang Google Oh. Meet yang sebelumnya? Data yang di sini hilang, Bu. Makanya kita download dulu. Di sini ada fasilitas download. Oh, di download itu. Nah, Oh, ekspor iya, as iya. PSD. Nah, kita download nih bisa. Hmm, Coba saya download. di save dulu ya. Nah, langsung dia Oh, iya. berubah ke file Excel. Oh. Jadi kalau kita hapus nggak hilang. Mm-mm. Nah, cuma dia tampilannya begini. Iya, Agak lah. sulit membacanya. Bisa Iya, bentuk nggak enak. Excel, Pak Mar? Penampilannya nggak Bisa enak bentuk gitu. Excel langsung atau harus CSV? Itu Excel-nya. CSV dia. Kalau ini CSV. Oh, nggak ada Excel-nya langsung? Mungkin yang ekstensi lain ada. Oh, Saya belum nyoba-nyoba yang lain. Google Meet Attendance dia. siap. Intinya dia Google Meet Attendance. Jadi bayangkan kalau kita meet dengan 200 peserta gitu ya. Oh, maaf, saya harus beritahu bahwa Google Meet itu hanya untuk 100 peserta. Maksimal hanya 100 peserta, tapi bisa diakali.
kita bisa buat trik supaya kalau kita ngajar langsung misalnya 5 kelas, itu semuanya bisa masuk. Ya, dengan cara adalah membuat jendela Google Meet yang ada 2 jendela Google Meet-nya. Saya semoga bisa dicontohin di sini. Google Meet ini kita bisa bikin dua jendela. Saya hapus dulu. Caranya adalah kalau saya biasanya dari sini sih, saya masuk dulu ke Google. Kalau di sini bisa nggak langsung Meet Google, ya, New Meeting, create Start Instant Meeting. Nah, ini adalah Google Meet yang baru ya. Saya buat Google Meet yang baru, kemudian saya keluarkan, tinggal ditarik aja tab ini. Nah, tab Meet ini kita tarik ke bawah, dia muncul jadi jendela yang baru. Kemudian diperkecil, ya, diperkecil gini. Kemudian yang tadi juga kita perkecil, maka saya sudah dapat 2 Windows untuk Google Meet. Bapak. Jadi setiap Windows Google Meet bisa menampung 100 peserta. Jadi kalau saya buka 2 seperti ini, maka saya bisa menampung 200 peserta. Tapi tentu kode Google Meet-nya jadi 2. Ya, tinggal kasih ke siswa, silakan masuk yang mana saja boleh. Nah, ini salah satu trik supaya kita bisa menampung lebih dari 100 peserta. Pakai Kalau 2 akun seperti ya, Pak ya? Gimana, Bu? Pak Musliano, kalau seperti itu bisa bisa delay nggak? Maksudnya salah satunya itu gimana? Saya sudah coba ke 4 kelas ya. Saya ngajar PKWU itu 4 kelas dan 4 ini bisa masuk gitu ya. Aman. Mereka tidak ada yang delay. Nggak delay ternyata, Bu. Oke. Gimana? Menarik ya? Kemudian kemarin ada pertanyaan tentang itu ya, Google Form. Bagaimana kita membuat Google Form? Nah, saya akan coba. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu bisa merefresh dan bisa membantu saya kalau ada langkah saya yang kurang ya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, mari kita pelajari bersama-sama cara membuat Google Form. Kakak, ini masih keluar terus ini, Kak. Oke. Pertama kita akan masuk pada classroom kita. Ya, ini adalah classroom yang saya buat ya. Kemudian saya masuk ke sini, ke kelas, masuk classwork. Kemudian pilih create. Nah, di create ini ada banyak sekali pilihan. Ya, untuk membuat quiz atau ulangan berarti masuknya quiz assignment. Quiz assignment. Ya, dia otomatis membuat quiz, ya. Mar, cepet teuing, Pak Mar. Oh, cepet teuing. Oke. Saya sambil lihat laptop. Jadi awalnya apa? Awalnya masuk ke kelas. Jadi Ke masuk kelas ke kita. Google Classroom. Betul. Kemudian klik classwork atau Tugas kelas. Oke. Tugas kelas. Nah, tugas kelas. Tugas kelas ya. Jadi ambil misalkan salah satu kelas yang diambil. Betul. Bisa. Bisa. Kemudian kita masuk create. Kita mau buat apa? Di sini ada 5 pilihan. Wis. Ya. Assignment itu penugasan yang siswa mengumpulkan foto misalnya. Atau mengisi formulir bisa pakai assignment. Ini hanya Bentar, Pak penugasan. Mar. Ngambil classroomnya dari mana kalau dari kelas? Ngambil classroom. Coba kita masuk sini ya.
Tampilan ini ada Ada? yang punya kelas. Oke. Pilih satu kelas. Oke, Nah, ini. udah. Pilih satu kelas, masuk ke classwork, Tugas kelas. tugas Iya. kelas. Oke. Ya. Terus? Kemudian pilih create. Saya nggak ada create, Pak Mar. Bahasa Indonesianya apa ini? Apa ya? Coba. Saya pakainya bahasa Inggris soalnya. Nggak ada Kita create. tambahkan. Yang ada hanya lihat Buat, tugas. Pamar. Yang ada Pamar tanda buat. tambah. Kenapa? Buat. Kok di Bahasa saya nggak ada, Indonesianya buat. nggak ada tanda plus, nggak ada create, Pak Mar? Pak Asep masuk ke kelas yang diajarnya. Udah. Oh, Kelas yang masuk ke kelas yang Pak Asep. diajarnya. Oke, sebentar. IPA berapa gitu, Pak Saya Asep? masuk ke kelas yang Oke, Masuk ya ada. kelas Oke, dulu. terus Ada tugas kelas. ada, oke, terus Oke, kemudian buat ada. udah, terus. Nah, klik. Eh, Ada 5 Klik. pilihan. Ya, Oke. 5 pilihan ini tergantung kita mau kebutuhannya apa. Oke, paham. Terus, Oh, ini paham ya? oke, Kemudian kalau mau ulangan, klik quiz assignment. ya, oke, Nah, ini buat judul, misalnya ulangan. oke. Kemudian kita beri instruksi Mm-mm. waktu pengerjaan, dari, dan seterusnya. Mm-mm. Kemudian di sini sudah muncul blank quiz. Oke, ya, Kemudian di paling bawah itu ada grade importing. sip, Grade importing ini tidak ada di akun Google biasa. oke, Ini udah belajar saja. ada di Belajar ID nih. oke, Artinya kita bisa mengimport hasilnya langsung. ya, Kemudian kita klik, ini ada fitur. Fitur ini hanya bisa dipakai untuk Chromebooks. Ya, Chromebooks itu berarti yang kita dapat itu loh Pak Asep, itu Chromebook. Jadi kalau kita aktifkan fitur ini, nanti ketika siswa ulangan, dia nggak bisa buka apapun, terkunci dia di Google Form. oke, sip. Mm-mm. Nah, tapi kalau laptop kita laptop biasa, ini nggak ada gunanya. Kita masuk blank quiz. Sip. Nah, di sini kita buat quiz. Ini settingannya sudah Oh, settingan quiz. Ini Google Form ya? Ini Google Form. Oke. Tinggal isi, misalnya ulangan Mm-mm. berat. Ya, kemudian kita klik di sini. Mm-mm. Ini judul file. Ya, Judul file biasanya sama, sama. titik berat. Oke, Kemudian ini sudah langsung untitled question. Kita tinggal buat di Google Form. Di sini ada pilihannya banyak ya. oke, iya, betul. Answer, paragraf, multiple choice, dan seterusnya. Oke, Ini settingannya sudah settingan quiz. Kita cek ya. Ceknya di setting ini nih. Ini ada Pratinggo. beberapa strategi. ya, sip. Oh, settingan. Nah, ini kita perhatikan untuk restrict. Kalau ini kita centang, berarti yang masuk ke Google Form ini Hanya ini ya, belajar ID. hanya di dik ya. Dari, Ya, dari hanya bisa Kemendikbud. belajar ID. Kalau Ya. di akun Google biasa ini nggak bisa. Ya, Jadi kalau siswa masih campur aduk, ini kita hilangkan kosongkan, centangnya. betul, betul. Nah, kemudian collect email, ini limit to one response, berarti hanya bisa sekali mengerjakan saja. Oke, Presentasi, kita klik tab presentasi. Di sini ada pilihan show progress bar. Jadi nanti siswa bisa tahu dia sudah ngerjain berapa soal. siap. Kemudian shuffle ini berarti diacak. Soalnya diacak atau enggak. Oke, Kemudian ini restriction disable autosave for all respondent. Jadi respondent will lose their progress if their progress or refresh. Simpen atau enggak? Nah, ini biasanya kita biarkan saja. Ya. Kemudian quiz. Nah, ini berarti dia sudah bentuknya quiz. Kemudian ini untuk Chromebooks. Nah, ini release grade. Apakah langsung, immediately, atau nanti? Bahwa grade-nya dirilis. Kalau nanti berarti kita yang buka di Google Classroom. Nah, responden can see missed question, correct answer. Kalau siswa nggak mau lihat correct answer, tinggal dihilangkan saja. oke, Ya, point value ini nilai dari setiap soal. sip. Save. Ini nanti hasilnya bisa dilihat di responses.
di responses. Nah, ini dia. Ini belum ada ya. Itu udah paham. Kalau masuk nilai, Pak Mar? Masuk nilai otomatis masuk. Langsung? Langsung. Coba saya lihat di classwork. Atau kita coba aja langsung ya. Coba aja, satu soal coba. Kita coba satu soal. Misalnya, warna balon yang meletus di lagu balonku. Berarti hijau, Merah. biru, merah, kuning. Ya, sip. Kuning. Kemudian jawabannya, Jawabannya kita klik answer key. hijau. Jawabannya mau yang mana? Hijau. Misalnya hijau. Poinnya Poinnya 10. 100. 100 ya. Boleh. Dan Dan kemudian require, ini harus diklik. Artinya siswa nggak boleh nggak Lewat. jawab, harus Ya. menjawab. harus jawab. Kemudian kita bisa klik ini, ada shuffle option. Jadi optionnya mau diacak atau tidak. Oke. Kita acak. Ya, untuk soal berikutnya tinggal klik ini aja Bapak Ibu, Oke, duplicate. sip. Nah, Ya. duplicate. Cukup ya, satu saja ya. Satu. Kemudian saya ambil, ini nggak usah kita save karena dia save otomatis. Ya. Kita klik send, kita ambil linknya. Linknya ambil. Linknya ambil, copy. Nah, saya kirim di grup ya. Oke. Eh, Tapi kalau link panjang itu bisa dipakai Bitly ya, Pak Mar? Supaya bisa, link Bisa. panjang bisa dibuat Bitly. Tapi sebenarnya siswa bisa klik langsung di sini sih. Oke, sip. Classroom. Sebenarnya siswa kliknya di Classroom saja. Classroom Tidak aja ya. usah kita kirim link. Ini kalau kita refresh, ini ulangan, nah edit, nah dia langsung ganti judulnya jadi ulangan titik berat. Ini saya kirim di kelas ya, assign, poinnya 100, no due date, assign. Pamar, Nah, apa bedanya dengan kuisis, Pamar? Oh. Kalau Google Form kayak gini? Bedanya dengan kuisis, kalau kuisis itu kelebihannya adalah kita bisa mengambil soal orang lain. Jadi orang lain buat soal nih, kita bisa ambil. Kan bukan cuma diambil, bahkan bisa kita edit soalnya. Kalau Google Form, kita nggak bisa mengambil soal-soal orang lain. Nah, itu bedanya dengan kuisis. Oke, silakan Bapak Ibu dikerjakan ulangan ini. Tapi Pamar, kalau yang pilihan ganda kayak gini, yang di Google Form, Ya, itu anak-anak bisa melihat 2 kali, 3 kali soal nggak? Kemudian jawabannya juga bisa dirubah nggak? Kalau kuisis kan kita waktu yang menentukan kita gitu. Kalau ini ada waktu untuk mengulang lagi atau ini ada waktu juga yang terbatas atau gimana? kalau di Google Form itu waktunya diatur secara manual. Jadi di respon sini ada respon. Nah, kita bisa klik ini nih, accepting responses. Kalau ini kita klik, maka ulangannya stop, tidak bisa lagi diakses oleh siapapun. Kalau klik ini. Ya, jadi sifatnya manual. Ada yang berbayar, ada yang bisa kita atur, setting limit. Tanpa harus klik accepting responses ini. Itu memakai extension. Ada ekstensinya, cuma saya lupa ekstensinya apa. Sudah lama nggak saya pakai itu, ekstensi tersebut. Karena ekstensinya ternyata hanya untuk 30 hari. Setelah itu kalau lebih dari 30 hari harus bayar. Update. Harus bayar. Gratisnya cuma 30 hari itu. Kita bisa atur. Setting benar-benar, misalnya dibuka jam 9, ditutup jam 10 pagi. Nah, siswa nggak bisa macam-macam lagi di situ. Begitu jam 10, otomatis tertutup. Iya. Nah, itu bagus sekali tuh memang. Tapi harus manual ya, Yes. Kalau nggak kita buat manual, berarti kita tutup jam 10, ya jam 10 harus kita buka, kita klik ini nih. Nah, Iya, ini iya. not accepting. Udah nggak bisa lagi.
orang klik linknya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, sudah masuk 4 respons. Kita lihat di sini, view assignment. Nilainya kan belum masuk nih. Ya. Caranya import grades. Oh, Nah, ini ada klik import grades. sip. Import. Ya, langsung masuk nilainya. Oke. 100. Sip. Paham. Kalau pakai responsif kan bisa dilihat di spreadsheet ya kan, Pak Mar? Itu ada nilainya juga kan? Kalau di Kalau spreadsheet udah bisa. Betul, Bu. Uh-uh. Jadi ini ada yang lambang spreadsheet, kita klik. Gitu, Kemudian ya. create new create. Kita klik create. Bisa File. langsung. Excel keluar. Nah, ini nilainya. Iya. Ini kenapa Sip. ada satu yang tidak masuk ke Classroom ya? Bu Oke. Nani, halo Bu Nani. Ini keluar. Oke, coba Bu Nani, ada nggak Bu Nani? Keluar barusan. Oh, keluar. Ini kan ada 4 yang masuk, tapi kalau di Google Classroom kita cek cuma 3. Kenapa dia tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Bu Nani, Bu Yeye, Bu Pasit. Berarti yang tidak ada adalah Bu Maria. Saya nggak Ya? ada. Bu Maria kliknya pakai itu ya, pakai link atau di Pakai Classroom? link. Pakai link. Kalau Bu Langsung dari Yeyet, link WA. Iya. Bu Yeyet pakai apa? Masuknya pakai link atau di Classroom? Masuk ke tugas kelas yang classroom. Tugas Ke Classroom, Pak Mar. Bu Nani juga. Nah, berarti dengan itu kita tahu bahwa kalau kita kirim link, ternyata nggak muncul. Coba Iya, kita iya betul. semoga masuk. Saya nggak ada di Nggak situ. muncul Dikira ke belum menyerahkan nilainya, tugas ya, padahal udah Ya, ya. Bu Maria berarti nggak bisa masuk karena dia kliknya link. Oh, berarti nanti Jadi- kelas harus ke Classroom ya? Nah, berarti jangan kirim link ke anak, suruh Oh, masuk dari Oke. oke, paham. ya Oke, kan? Pak Tapi Mar, kalau di tapi- eksekusi kelihatan juga. Oke, sip. Pak Mar, kalau Ya. anak menggunakan link bukan akun pribadi, berarti Oke. kita harus membagi linknya sama tidak dengan yang link belajar ID. Misalkan si anak tidak pakai belajar ID, artinya dia tidak masuk ke Google Classroom ya. Oke, Ada kan beberapa anak yang tidak punya belajar ID. betul. Jadi dia tidak bisa buka kan di Google Classroom. Saya biasanya suka kirim linknya. Link yang sama nggak itu? Link yang dikasih ke anak? Link dikirim ke WA. Iya, di ke WA sini, ya. di settingnya di sini, Bu. Di mana? Di sini ada di setting. Nah, ini Oke. restriknya jangan diisi. Oh iya. Jadi anak bisa masuk meskipun dia tidak pakai belajar ID. Oke. Satu lagi Pak Mar, tadi kebetulan saya mau ulangan ya. Jadi Oke. saya lupa kan untuk kelas 12 IPA saya settingnya untuk kelas 1 kelas. Nah, yang Ya. satu kelas lagi tidak di checklist kan? Mestinya kan checklist 2 kelas gitu ya di waktu settingan. Ternyata saya lupa. Jadi ketika dikirim ke anak, itu yang kelas 1 kelas IPS tidak dapat. Nah, saya bingung kan. Ini mau memberikan linknya harus gimana tuh? Balik lagi ke tugas kelas atau gimana? Oh, oke. Sebelum itu ada yang ingin saya kasih tahu bahwa, apa tadi ya? Di settingan kah apa? Di sini ya, di classwork. Iya. Kita mau kirim link yang sama untuk kelas lain. Iya, saya lupa. Jadi kan biasanya sebelum ditugaskan kan di checklist ya ini untuk berapa kelas. Ternyata Betul. saya cuma checklist 1 kelas. Jadi yang 1 kelasnya tidak nampak di itunya, apa di tugas kelasnya. Nah, gimana nih caranya untuk membagikan lagi ke kelas yang tidak ini? Oke, bisa pakai ini Bu, create atau buat ya. Kemudian klik reuse post. Nah, itu iya. Reuse post itu berarti kita bisa menggunakan postingan-postingan dari Nah. kelas manapun yang sudah pernah kita posting. Oke. Tadi saya kebingungan sampai keringetan. Ya, tinggal pilih kelas mana, Oke. ya, katanya di kelas mana. Nah, ini kita bisa pakai ulangan ini lagi, kita kirim sebagai postingan yang baru. Jadi akhirnya saya tadi diedit ulang.
Diedit Nah, lagi. Ini ulangan Lama. titik beratnya muncul. Oh iya iya. Ini postingan yang baru Oh iya, oke. Jadi di reuse post. di Kalau reduce bahasa post. Indonesia apa ya? Coba Gunakan nanti saya kembali. lihat. Gunakan kembali sepertinya. Tapi Pak Mar, mohon maaf, Ya, Pak Mar. Oh, Iya. gunakan kembali postingan. Oke. Iya, Pak Mar, atur nuhun. ya Bu. Paman, Gimana? Ya. nyambung. Kalau kemarin kan saya menanya, kalau saya bikin Google Nah, Form-nya seandainya tidak menggunakan Classroom, jadi di luar. Bisa dilingkan Kang Coba ya. ke Classroom Kita coba ya. dan jawabannya bisa masuk nggak ke sana? Oke. Kita coba quiz assignment. Ini coba judulnya coba ambil home dari Drive. Ya. Misalnya berarti saya close ini, Hmm. saya ambil add Google Drive. Ya, oke. Search di Drive misalnya ulangan yang saya punya. Bentar. Nah, ini file-file saya yang ulangan mana ini? Nah, ini contoh ya. Ada soal ulangan. Ulangan fluida. Ini ulangan apa ya? Oke. Nah, soal ulangan, Oke. kemudian nggak muncul grade-nya ya? Tunggu. Upload file, add link. Grade-nya nggak muncul, Pak. Pas. Kalau plus form itu ada tuh Paman? Plus form Ini buat barusan? form baru. Oh, buat form Ya. baru ya. Oke, berarti nggak bisa ya? Berarti nggak bisa karena dia nggak muncul si import grade-nya. Saya udah tanggung bikin ya, mau dimasukkan nilainya. Setahu saya bisa ya, tapi nanti saya coba ingat-ingat lagi caranya nih. Oke, siap. Siap, Paman. Oke. Nah, itu sekilas untuk membuat ulangan. Pak Mar, mohon maaf masih nyambung dengan yang sisi. Oke, gimana? Ya. Oke, silakan Bu Rita. Ini ya, seandainya kita menggunakan yang sama ya, tapi kita perlu menggunakan yang berbeda. Contoh misalnya, pada saat awal kita menggunakan akun Gmail misalnya. Nah, kemudian berikutnya kita menggunakan akun belajar ID. Nah, saat kita menggunakan akun belajar ID, mengisi ulang gitu yang mengambil dari akun sebelumnya, yaitu akun yang Gmail itu. Hasil ulangannya itu yang kita temukan, yang kita dapatkan, yang responnya itu, apakah ada di akun belajar kita atau di akun yang dulu? Oh, classroom-nya pakai yang mana? Classroom-nya begini. Classroom-nya yang sekarang itu kan kita menggunakan belajar ID kan? Ya, Akun betul. belajar. Ya. Sekarang ini. Soal yang punya saya, Iya. kejadian di tahun lalu. Jadi pada saat Agustus tahun lalu kan kita belum menggunakan akun belajar. Oh, Kita menggunakan betul. akun Gmail. Nah, saya Ya. akan di soal yang di akun Gmail itu. Bagikan Bisa pakai lagi nggak gitu ya? nah, pada saat itu ada apa adanya di akun dulu atau ada kesalahan? Oh, bisa pakai, bisa di ulangan, soal ulangannya di ini aja Bu Rita, dipindahkan dari Google Drive yang lama, pindahkan dulu ke Google Drive yang baru.
Oh, soal ulangannya teh. Ya, cara mindahin ke Google Drive yang akun Belajar ID adalah download dulu. Atau pakai apa ya? Pakai drive bersama ya. Pakai drive bersama bisa. Harus download dulu. Oke. Karena kalau Google Form itu tidak bisa di-download. Google Form tidak bisa Jadi di-download. nama saya. Bisanya adalah Oh. buka buat kopiannya. Coba sebentar ya. Nah, saya harus share screen dulu. Selamat datang Buti. Coba saya share screen. Kita lihat di sini. Nah, ini ada titik 3. Titik 3 ini adalah make copy speed editor preference move to trust print send. Caranya gini. Bu Rita ambil ini, add kolaborator, Bu. Di add kolaborator. Oh. Nah, masukkan email Belajar ID. Ya, misalnya ya emailnya Bu Rita gitu ya. Apa namanya? Berita emailnya Pak Rupa. Nah, awalnya menurutnya di Gmail. Iya, email aja. Email yang ada misalnya nih, saya punya Bu Ratih nih. Nah, nanti akun Bu Ratih bisa mengambil ulangan ini. Ya, setelah dibuka oleh Bu Ratih, nanti dibuatnya ini, make a copy. Nah, make a copy. Jadi, copy di drive yang baru. Jadi dikerjakan dulu karena ini beda drive, beda akun. Dibuat di drive baru. Ya, jadi pertama adalah add kolaborator. Kita buka Google Form-nya. Beda akun, masalahnya itu betul. Tapi kolaborator. Ya. Ya. Add kolaborator, masukkan email Belajar ID-nya. Nanti dari email Belajar ID bisa mengakses file ini. Nah, tetapi untuk menjadi miliknya belajar.id, saran saya dibuat make copy. Jadi ada kopiannya, di copy. Oh, iya. Itu jadi file ini tidak terganggu, tetap ada dan tidak terganggu gitu kira-kira. Nah, itu caranya memindahkan ya. Halo? Jadi kalau begitu nanti pas responden itu hasil ulangan mungkin di akun yang baru ya, yang sudah di. Betul, di akun yang baru, betul. Oh, iya. Baik. Terima kasih Pak Mar. Iya Bu Rita. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada hal yang mau kita diskusikan kembali. Pak, masih penasaran yang Chromebook maksudnya gimana ya? Tadi katanya laptopnya harus bagaimana? Oh ya, Chromebook itu adalah operating system, kan ada Windows nih. Kalau ada Windows, kemudian ada lagi yang iOS itu Apple, ada lagi Chromebook. Nah, Chromebook ini dia laptop juga, tetapi laptopnya pakai operating system Chromebook, bukan Windows, bukan punyanya Apple. Dia operating system sendiri. Dan dia tempat penyimpanannya itu disimpan di Google Drive. Jadi secara online. Jadi kalau lihat Chromebook itu paling besar juga 256 megabyte hard disknya. Biasanya 32 megabyte. Ada yang 32, ada yang 64. Tapi ini kenapa kecil? Kalau yang laptop sekarang kan dia bisa sampai 1 tera tuh. 1 tera, 1,5 tera. Kalau Chromebook dia kecil saja karena penyimpanannya dia ada di Google Drive.
Cuma kalau pakai Google Drive akun Google biasa, itu penyimpanannya cuma 15 giga. Itu kecil sekali. Ya, jadi kalau pakai Belajar ID itu cocok banget. Karena penyimpanannya tidak terbatas. Nah, begitu, Bu. Iya, iya. Jadi selama ini saya membiarkan aja Pak Mar yang Chromebook itu tidak diapa-apakan gitu. Oh, punya Chromebook, Susi? Iya, ada Chromebooknya. Ini ada mode terkunci di Chromebook. Ini apa kata saya begitu. Oh iya. Harus Jadi pakai Chromebook itu baru bisa. Oh gitu. Jadi kalau itu caranya apa? Gimana nih? Nah sekarang kan dibiarkan aja begitu, nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa. Kita nggak bisa pakai fitur itu. Oh gitu. Karena pakai laptop biasa. Oh itu harus ya. harus khusus ya laptopnya. Ya, laptopnya namanya Chromebook. Oh gitu. Itu SMA 2 sudah punya Chromebook. Cuma mau menunggu pelatih dulu kata Pak Kepseknya. Yang bisa melatih kita pakai Chromebook. Oh iya. Betul udah. Oh gitu. Iya. Ya udah. Pak Wahyu Bambang. Gimana, Pak? Suaranya belum keluar, Pak. Iya, Pak. Ya. Saya masih bingung, Pak. Udah lama nih nggak belajar. Oh iya. Diikuti aja pelan-pelan di tugas yang ada di Sedikit aja, Pak. Dikit, Pak. Saya lagi mencerna sedikit. Oke. Makasih, Pak. Ya. Sapanya. Oke, Bapak Ibu bisa dibuka videonya. Kalau boleh saya mau foto dulu. Kemarin nggak sempat foto ini. Oh, siap. Kita buka dulu. Nah, screenshot dulu. Yuk, Bu Prita, Apisa, Bu Afisa, Bu Sri, Bu Masni, Bu Nani. Boleh kita buka dulu videonya. Dengar nggak ya? Nggak apa-apa lah, yang ada saja ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, baik. Kamera. Saya mau tanya Pak buat kita baru Mariano. buka. Ya, silakan, Bu. Yang untuk ini membuat jendela untuk Google Meet, ya. Oke. Jadi intinya bahwa kita tuh harus mempunyai 2 akun juga ya, Mbak Pak Mariano ya. Enggak, Jadi masing-masing dengan akun masing. Oh, enggak usah, Bu. Akun ini aja kita buka. oh gitu. Jadi Saya ulang ya. oh, jadi Meet-nya ada 2. Mic-nya satu aja, Silakan. satu saja. Nah, misalnya seperti ini. Lalu buka jendela lagi. Ya, saya buka jendela baru, ini ya. Bentar ya, saya buka jendela baru. Saya klik meet.google.com. Terus. Muncul new meeting, saya buat start instant meeting. Nah, ini kita close saja. Saya bisa yang sama. ke bawah. Ditarik ke bawah ya. Nah, ditarik ke bawah. Nah, kemudian Kecilin. nah ini udah Windows kedua nih. 2. Nah, tapi kita ambil dulu ininya ya. Oke. Kita ambil apanya? Linknya. Linknya. Nah, di Kode, ini kodenya. copy. Linknya beda kan Pak Mar ya? Beda link. Nah, Jadi oke. kita kasih 2 link ke siswa. Ini saya perkecil, maka saya bisa punya 2 jendela Google Meet. Bersebelahan ya. Bersebelahan ya. Saya nanti coba Jumat Pak Mar. Ya, yang agak repot kalau kita share screen. Ya. Oh, Nah, yang share screen. Nah, kalau kita share screen share screen, ya. berarti saya harus buka di jendela ini, saya harus bisa lihat jendela yang satu. Jendela yang satu harus saya bisa lihat jendela yang ini. Kalau tidak Jadi seimbang gimana caranya Pak Mariano? Kenapa? Gimana Kalau Pak? tidak seimbang gitu, peserta yang
dari satu jendela dengan jendela yang lain tidak seimbang gimana, Pak? Nggak ada Nggak masalah, Pak. masalah. Nggak ada masalah. Jumlahnya berbeda nggak Jumlah masalah. yang berbeda nggak masalah. Nggak harus sama kok. Tapi tiap jendela cuma muat 100. Itu aja bedanya. Ya, Pak. Jadi saya harus, ya seperti itu. Jadi masing-masing 100 ini. Lanjut yang share screen. Share screen-nya, Pak Man? Share screen-nya berarti saya harus membuka, tunggu. Saya harus membuka ini. Jadi jendela yang ini harus bisa melihat ini. Sebentar, caranya lupa lagi saya. Memakai, ya, sorry, so everyone. Jendela 1. Share screen? Nah, saya add people. Oh, Enter name. Oh, saya add people. Bukan ya? Tunggu, gimana caranya ya? Caranya lupa saya. pernah coba, Pak Mar? Pernah saya coba. Pernah. Tapi siswanya bisa lihat semuanya hasil Bisa. share screen-nya. Jadi kalau Bisa. saya share screen-nya di satu jendela saja. Oh, Di jendela yang lain nanti bisa ikutin. ngelihat gitu. Hmm. Besok ya, Oh, ya yang ngerti. Jadi Oke, kayak mereka juga sebagai ini ya. Siap, Ya. siap, Pak Mar. saya lihat tutorialnya dulu ini. Oke, Lupa oke. saya. Oke, siap. Oke, Aduh, namanya cara estafet itu. Mamar, halo. Share ya. Yes. Kalau di ekstensi tuh kalau yang Iya, duales itu apa gimana tuh? Kalau yang istilah duales tuh? Di Duales. ekstensi. Iya. Jadi layar terpisah. Jadi kan selama ini kalau kita pakai Meet, kita kan nggak bisa lihat anak-anak kalau kita lagi share screen kan nggak Ya. bisa lihat anak-anak ya si audiensnya. Betul. Katanya sih bisa menggunakan duales atau layar terpisah. Itu gimana? Oh, saya belum pernah coba ekstensi itu, Bu. Oh, itu ekstensi juga ya? Dari Ya, ekstensi. ekstensi itu. Karena Oh, dari iya. Google Meet-nya sendiri nggak ada itu fiturnya. Iya, nggak ada. Jadi memang harus ini ke ekstensi. Oh gitu. Ya, itu ekstensinya pasti. Ya, ya udah. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjutkan besok ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa saling sharing ya. Kalau saya nggak bisa jawab, mungkin yang lain bisa punya pengalaman. Satu lagi boleh Pak? Mamar, Ya, tadi kan kita sudah ini Pak mempelajari bagaimana tadi belum kita praktekkan sih mengenai absensi. Ini kan kita buka link mengenai Gimit nih Pak. ya. Nah, untuk langsung terabsensi itu ketika nanti anak masuk itu di yang mana lagi Pak? Coba diulangi yang tadi Pak. Oke. Nah, lagi Jadi caranya pertama install ekstensi auto attendance. sudah yang tadi kan? Ya. Oke. Sekarang diaktifkan Pak. Jadi ada beberapa ekstensi yang harus diaktifkan manual. Oh gitu. Caranya adalah saya share screen dulu. Oke, caranya adalah di puzzle ini, di pojok kanan atas ada puzzle. Nah, ini tinggal kita klik. Kalau ini artinya dia sudah aktif. Ini bukannya di Google Meet ya Pak? Betul ya? Bukan di Google, di Chrome. Di Chrome ya? Google Chrome, Oh, ya. oke ya. Di Google Chrome itu ada ada puzzle di sini. Ini puzzle ini bicara ekstensi. Ya, ya. Nah, ada yang harus diaktifkan manual, ada yang tidak. Tergantung install ekstensi yang mana. Nah, kalau yang saya install ini dia tidak usah diaktifkan, dia otomatis aktif. Begitu Ya. Google Meet-nya ada, dia otomatis aktif. Kemudian bagaimana cara saya mendapatkannya setelah selesai, Pak? Jadi setelah selesai saya share screen lagi, your entire screen. Nah, begitu saya stop, ini muncul, Pak. Nah, ini dia. Meeting partisipan. Ya. Kalaupun hilang, nggak apa-apa. Karena saya bisa ambil dari sini. Tinggal saya buka yang
yang gambar ini gambar Google Meet Attendance yang saya install. Iya. Open Meeting History. Mhm. Nah, tinggal pilih ini yang tanggal 15 yang hari ini. Tinggal saya buka muncul. Iya, iya. Nah, ini nama-namanya ada. Iya. Jadi tidak usah diinstal satu-satu. Bahkan yang terlambat masuk pun kelihatan. Dia masuknya jam berapa itu ada, tersimpan. Dari waktunya. Nah, ekstensinya banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada banyak sekali ekstensi yang diberikan untuk Google Chrome. Beberapa yang efektif buat saya adalah salah satunya Adobe Acrobat. Itu saya bisa buat catatan, saya bisa coret-coret lah punya siswa, tugas siswa di Classroom kalau kita buka. Asalkan tugas siswanya dalam bentuk PDF. Kalau bentuknya bentuk gambar, kalau siswa kirim PDF bisa saya coret-coret langsung. Oke, baik. Sampai di sini Bapak Ibu sudah jam 5. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Saya harap Thank you. Terima kasih tugas-tugasnya juga. dikerjakan dengan semangat ya, Bapak Ibu. Oke, terima Ya, kasih Pak pasti. Mar. Oke, kita ketemu lagi besok jam 4 ya. Oke. Jumat, Pak Mar. Siap. Jumat Oke. praktek. Jumat Ya, praktek. selamat beristirahat semuanya. Oke, ya, yo nuhun. Nah, terima kasih. Terima kasih, Pak Mar.